Kita memang tidak selalu sempurna dalam perjalanan hidup kita. Namun, kita harus selalu setia dan taat akan perintahnya agar kita disempurnakannya dalam setiap langkah menuju kepada kehidupan yang sejati itu. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, renungan harian HKBP Resort Sutoyo, Jumat tanggal 15 Maret 2024, tertulis di Yohanes 15 ayat 10. Demikian dikatakan, Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Dalam bahasa Batak dikatakan, Radotiamu ma'akapatikku, imadalanna, asamian hamu di bagasan holong ni rohaku. Songonau pe nama ngaradoti akapatik ni damang. Gabe mian di bagasan holong ni rohana. Demikianlah firman Tuhan. Dunia ini mengenal kasih tapi bukan kasih yang sejati, melainkan kasih yang bersyarat. Banyak orang berkata, aku mengasihi kamu karena kamu mengasihi aku. Aku akan berbuat baik kepadamu karena selama ini kamu berbuat baik kepadaku, dan sebagainya. Prinsip dunia mengasihi setelah memperoleh imbalan, memberi setelah menerima. Itulah praktek kasih menurut pola dunia. Jadi, di manakah kita dapat menemukan kasih yang sejati itu? Kasih sejati timbul atau berasal dari sumber kasih itu sendiri, yaitu Allah Tuhan kita. Kasih sejati yang dimaksud bukan sekedar luapan emosi, tapi merupakan suatu pribadi. Jadi kasih itu bukanlah sekedar sifat atau bentuk emosi tertentu dari Allah, tetapi kasih adalah eksistensi Allah itu sendiri yang dinyatakan secara total melalui pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib. Dia mati untuk menebus dosa kita. Bagaimana supaya kita dapat mengalami atau hidup di dalam kasih Tuhan? Firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari inilah jawabannya, yaitu jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintahku, Bapakku, dan tinggal di dalam kasihnya. Yohanes 15 ayat 10. Untuk dapat hidup di dalam kasih Tuhan, kita harus menuruti perintah Tuhan dan taat kepada kehendaknya. Dan kehendaknya dapat kita pahami hanya melalui firman-Nya. Lalu apa yang terjadi jika kita tidak menaati perintahnya? Kita akan kehilangan kasih-Nya. Seperti kucing liar yang datang memasuki rumah kami. Lalu anak-anak saya meminta agar kami memelihara kucing itu. Dengan agak berat hati, karena saya tahu akan menambahi tugas saya di rumah, saya menyetujui permintaan mereka. Namun saya memberikan persyaratan. Jika kucing itu pergi sendiri dari rumah, kita tidak perlu mencarinya lagi. Atau menggantinya dengan kucing yang lainnya. Lalu dengan sigap anak-anak saya menyetujui persyaratan saya. Tak lama kemudian saya mendengar percakapan anak-anak saya. Anak saya yang perempuan bertanya pada abangnya, "Bang, gimana ya caranya supaya si Juno, nama yang mereka beri kepada kucing itu, tidak pergi meninggalkan rumah?" Lalu abangnya menjawab, "Kita kasih aja makan banyak supaya gak pergi dia kemana-mana." Lalu mereka mengeluarkan berbagai macam makanan untuk diberi ke kucing itu. Sambil mengatakan, "Juno, kau harus nurut ya sama kami, biar kau bisa tinggal di sini dan kami pasti menjagamu dan menyayangimu." Tetapi keesokan harinya kucing itu sudah hilang, tidak ada di rumah, dan tak pernah kembali lagi. Kucing itu kehilangan tempat tinggal dan juga kehilangan kasih dari anak-anak saya karena tidak mau tinggal tetap di dalam rumah kami. Demikian jugalah yang akan terjadi apabila kita tidak tetap tinggal di dalam Tuhan. Kita akan kehilangan kasih-Nya yang penuh berkat itu. Bahkan kita akan kehilangan rumah sejati kita. Oleh karena itu janganlah kita tergoda untuk berkeliaran dengan sia-sia mencari kebaikan-kebaikan dunia, kasih dunia yang sementara, yang butuh balasan.
dan mencari makna hidup di luar dari kasih Tuhan. Bila kita ingin menemukan kehidupan sejati kita, Yesus berkata, "Tinggallah di dalam Aku." Yang artinya bukan hanya memahami, menerima, tetapi lebih daripada itu harus melaksanakan perintah kasih Yesus, yaitu perintah untuk saling mengasihi seperti Yesus yang mengorbankan dirinya bagi ciptaan. Demikian jugalah kita harus mengasihi sesama kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini yang mengingatkan kami agar kami tetap setia taat akan firman-Mu dan terus tinggal di dalam kasih-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk setia melakukan setiap firman yang telah kami terima, dan ajarkan kami agar hidup setia dalam kasih-Mu dengan mengasihi sesama kami, agar kelak kami dilayakkan menerima tempat tinggal sejati kami bersama Engkau di Firdaus-Mu. Mampukan kami melakukan setiap aktivitas kami hari ini dengan tetap setia melakukan perintah-Mu, agar setiap langkah dan perbuatan kami setara dengan pekerjaan kasih Allah dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, selamat menjalani aktivitas Anda hari ini dalam perlindungan Tuhan, dalam ketaatan Anda kepada perintah-Nya. Salam sehat, Tuhan memberkati.